Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Hari ini, hari Senin, kita belajar matematika mulai bab baru. Kemarin kalian belajar tentang aturan pencacahan, permutasi kombinasi. Nah, sekarang kita ke bab selanjutnya adalah ilmu peluang. Untuk mempelajari ilmu peluang, kenapa kalian harus belajar ilmu peluang? Tujuannya kalian agar tahu ilmu peluang itu apa, pengertiannya seperti apa, dan di situ ada yang namanya nanti titik sampel, ruang sampel, kejadian dan sebagainya. Kalian diharapkan mampu dan bisa menjelaskan itu semua. Sebelum ke materi peluang, saya akan menjelaskan kenapa sih muncul kok ada ilmu peluang. Dulu awalnya seperti apa? Peluang itu dulu awalnya terjadi, ada seorang penjudi, ya, dia itu ingin menang dalam permainan judinya. Akhirnya dia mendatangi seorang tokoh matematika, ya. Di situ dia minta tolong bagaimana caranya saya agar bisa menang. Nah, tokoh matematika itu berpikir bagaimana dia itu bisa menemukan suatu nilai yang akhirnya penjudi itu bisa menang. Akhirnya setelah berpikir sekian lama, tokoh matematika itu menemukan suatu ilmu yang akhirnya dinamakan sebagai ilmu peluang. Ilmu peluang, ya, kenapa disebut sebagai ilmu peluang? Karena di situ ada yang namanya kemungkinan, ilmu kemungkinan, ilmu probabilitas. Artinya bisa terjadi, bisa iya dan bisa tidak. Itu yang pertama. Jadi awal mulanya peluang itu muncul, ilmu peluang muncul itu seperti itu. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari bisa juga terjadi. Mungkin sekarang saya ingin tanya di dalam kelas ini saja. Di dalam kelas ini saya tanyakan, apakah ada anak yang memiliki tanggal lahir sama atau berulang tahun pada hari dan tanggal yang sama? Kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di ilmu peluang. Dan ada satu lagi, mungkin saya memberikan contoh. Pada saat kalian memilih jawaban, misalnya ada pilihan ganda, ada A, B, C, D, dan E. Di antara pilihan A, B, C, dan D, E, itu di situ ada jawaban yang benar. Kalian menjawab A, kemungkinannya benar atau salah. Yang B benar atau salah. Yang C juga seperti itu. Itu bisa dipelajari dalam ilmu peluang. Ilmu peluang, ya, pertama kalian definisinya, ilmu peluang itu adalah suatu kejadian yang artinya kalian ingin mencari nilai kemungkinannya. Di ilmu peluang itu ada yang namanya titik sampel, ruang sampel, kejadian, kemudian ada yang namanya kisaran nilai peluang itu, ada yang namanya frekuensi harapan. Untuk titik sampel, kemudian ruang sampel, kemudian ada kejadian, ada percobaan. Itu nanti silakan kalian baca dan kalian pahami itu seperti apa. Nah, kemudian di situ ada yang namanya kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Andai kata misal nilai peluang itu bernilai 0, berarti itu adalah kejadiannya mustahil terjadi. Tapi kalau nilainya adalah 1, berarti kejadiannya adalah pasti terjadi. Jadi seperti yang tadi yang saya tanyakan, apakah di dalam kelas ini ada anak yang tidak, yang memiliki hari ulang tahun yang sama? Kalau jawabannya 0, tidak ada, berarti tidak ada. Kalau jawabannya 1 atau 0, ya 1 berarti pasti ada. Kalau 0 berarti tidak ada. Kalau dalam satu lingkup sampel, mungkin di dalam kelas ini karena sedikit, misalnya hanya 30 orang, mungkin ada yang tidak sama. Tapi kalau kita dalam lingkup yang besar, sampel yang besar, pasti di antara itu ada yang sama. 1 saja itu berarti nilainya adalah
satu. Akan ada kepastian bahwa dalam satu lingkup orang itu akan ada tanggal lahir yang sama. Itu berarti nilai peluangnya adalah 1. Tuh. Kemudian itu dari kisaran nilai peluang tadi yang titik sampel, ruang sampel dan kejadian. Silakan kalian baca. Di situ ada titik sampel, ada ruang sampel, ada kejadian. Itu silakan kalian pelajari dulu, kalian lihat, karena kita belajarnya ini adalah ilmu peluang dan tidak akan jauh dari yang namanya permainan dadu, permainan kartu brid, permainan kartu remi, dan seperti itu. Misalnya saya memberikan contoh saja, satu saja. Ini ada yang namanya sebuah dadu. Kalau ada sebuah dadu, ada titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Pada saat kita melempar sebuah dadu, ruang sampelnya yang akan terjadi, yang akan muncul itu apa saja? Pasti akan muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Apakah muncul angka 7? Tidak. Kenapa? Karena dadu di situ sisinya ada 6. Itu adalah ruang sampel. Ruang sampelnya berapa semuanya? Adalah 6. Nah, kemudian titik sampelnya. Titik sampelnya itu yang terdiri 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Itu diberikan contoh 1. Saya berikan contoh 1 saja dulu. Ada sebuah dadu. Misalnya ada kejadian seperti ini. Pada pelemparan sebuah dadu, berapakah kejadian munculnya bilangan genap? Yang terjadi itu adalah 2, 4, dan 6. Nah, kemungkinannya seperti apa? Kemungkinannya itu banyaknya titik sampel, banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya sampel. Jadi tadi yang banyaknya untuk yang genap ada berapa? 2, 4, dan 6. Ada 3. Berarti 3. Banyaknya sampelnya ada berapa? Ada 6. Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Peluang untuk mendapatkan munculnya bilangan genap pada pelemparan sebuah dadu itu adalah 1/2. Nilai kisaran peluang tidak boleh berkisar, tidak boleh lebih dari angka 1, berkisar antara 0 sampai 1. Karena 1/2 berada di antara 0 sampai 1, berarti kemungkinannya bahwa peluang itu adalah nilainya adalah benar. Seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin? Sekarang saya tanyakan, kalau pelemparan sebuah sebuah dadu dengan bilangan ganjil, berapakah kemungkinan munculnya bilangan ganjil itu? Ada yang bisa? Oke, ya betul, 1/2 sama dengan bilangan genap. Paham ya? Itu ya yang kita pelajari hari ini. Setelah ini saya akan adakan kuis untuk menilai kalian sudah paham atau tidak dengan apa yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, untuk titik sampel, ruang sampel sudah kalian baca. Nanti setelah itu, setelah saya terangkan, kuis ini akan mengukur di mana letak kalian, kepemahaman kalian, apakah sudah bisa atau tidak. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, silakan kalian siapkan lembar kertas, akan saya berikan soalnya. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.